Bab 1673, Kehendak Tiada Batas. Di ruang dan waktu yang panjang, Sander dan Master Tiada Batas melaju dengan cepat. Sejarah waktu berjalan begitu cepat di kedua sisi mereka. Ruang dan waktu yang hilang. Sander melihat adegan sejarah yang muncul dan hilang dengan cepat di sekelilingnya. Umat manusia hanyalah sosok debu dalam ruang dan waktu yang panjang ini. Seolah teringat sesuatu, Sander memandang Master Tiada Batas dan berkata, "Senior, kamu akrab dengan pemilik pena Tao, coba ceritakan kisahnya padaku." Master Tiada Batas menghirup cerutu di tangannya, lalu menghembuskannya. "Aku merasa orang ini sedang menyembunyikan sesuatu." Sander mengerutkan keningnya, menyembunyikan sesuatu. Master Tiada Batas menganggukkan kepalanya, menyembunyikan kekuatan aslinya. "Masa kamu tidak menyadari? Dia memang terlihat selalu mencari masalah denganmu, tapi aku merasa dia hanya sedang mengelabui seseorang untuk menyembunyikan tujuannya yang asli." Sander berkata, "Mengelabui siapa?" Master Tiada Batas mulai menjelaskan, "Dari kondisi sekarang, kalau bukan mengelabui 3 bibimu itu, berarti mengelabui kehendak tiada batas. Dia sangatlah licik, tapi kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Aku rasa orang yang dia takuti di alam semesta ini tidaklah banyak." Sander berkata, "Kalau begitu, tujuan aslinya bukanlah aku." Master Tiada Batas berkata, "Mungkin saja." Sander diam sejenak dan berpikir dalam hati, apakah pemilik pena Tao ini adalah orang baik? Mustahil. Sander langsung menyangkal pemikiran ini. Master Tiada Batas melirik Sander sekilas dan mengingatkan, "Orang yang bisa hidup dari era ayahmu sampai sekarang, pasti bukan hal yang mudah, seperti aku." Sander sedikit tak berdaya. Master Tiada Batas tertawa terbahak-bahak, "Kamu tidak usah peduli dengan orang itu. Asalkan kamu kuat, tidak ada sesuatu yang bisa melukaimu." Sander tersenyum dan berkata, "Benar sekali." Master Tiada Batas berkata, "Sekarang tugas utama kita adalah mencari tahu seberapa kuatnya kehendak tiada batas ini." Sander berkata, "Bibitu dan lainnya pernah bertarung dengan kehendak tiada batas." Master Tiada Batas menggelengkan kepalanya. Sander berkata dengan serius, "Mereka juga tidak bisa naik ke sana." Master Tiada Batas berkata, "Tidak bisa." Ekspresi wajah Sander sangat serius. Master Tiada Batas berkata, "Pemahaman kita terhadap kehendak tiada batas masih sangat kurang, termasuk bagaimana dia menghancurkan era-era itu, kita sama sekali tidak tahu. Lalu, apa tujuan dia menghancurkan era-era itu? Apa hanya demi meningkatkan kekuatan? Apa yang dia pikirkan? Ibumu ingin mencari tahu semua ini." Sander berkata, "Ibu ingin tahu tingkat tertinggi dari kekuatannya." Master Tiada Batas menganggukkan kepalanya, "Lia, sekarang kita pergi ke era kuno, juga ingin melihat bagaimana era misterius ini bisa musnah. Juga ingin melihat apakah ada informasi yang ditinggalkan Master era itu untuk generasi penerusnya." Sander berkata dengan serius, "Jika kita ingin tingkat tertinggi kekuatannya, gampang saja, hanya perlu melihat apakah dia memiliki jurus kedua." Master Tiada Batas menganggukkan kepalanya, ekspresi wajah juga mulai serius. Hal ini sama seperti menghadapi 3 pedang itu. Jika ingin mengetahui tingkat tertinggi kekuatan mereka, cara tergampang adalah mencari cara untuk mereka menyerang lagi. Sekarang mereka sama sekali tidak memahami kehendak tiada batas, hanya Tuan Pena Tao yang merupakan salah satu wakilnya yang mengetahui hal ini. Kamu boleh memarahi Tuan Pena Tao dengan kata brengsek, tetapi tidak boleh mengatakan dia lemah." Pada saat ini, terowongan ruang dan waktu mendadak bergetar, kemudian petir berwarna emas muncul di kejauhan. Setiap petir langsung menyambar ke arah mereka dengan kekuatan yang menyeramkan. Master Tiada Batas berkata, "Guntur ruang dan waktu,
Setelah melewati malapetaka guntur ini, kita akan sampai di masa era kuno itu. 10.000 triliun tahun. 10.000 triliun tahun sama dengan satu era. Dengan kata lain, mereka telah melawan arus waktu 10.000 tahun. Jika hanya mengandalkan kekuatan Sander dan Master Tiada Batas, mereka tidak mungkin bisa kembali ke sini dengan mudah. Tetapi, dengan bantuan dari formasi ibunya, mereka barulah dapat dengan mudah kembali ke sini. Mereka semakin dekat dengan malapetaka guntur. Sander segera mengeluarkan pedangnya. Master Tiada Batas langsung menghentikannya dan berkata, "Tidak perlu." Usai berkata, mereka telah tiba di area malapetaka guntur. Ekspresi wajah Sander langsung serius ketika merasakan kekuatan tekanan guntur ini. Master tingkat tertinggi ke sini juga akan mati. Tetapi, mereka melewati area malapetaka guntur dengan selamat. Energi formasi yang ada di tubuh mereka mengadang seluruh kekuatan guntur itu. Master Tiada Batas berkata, malapetaka guntur era selanjutnya barulah pusing. Sander menganggukkan kepalanya. Setelah melewati area malapetaka guntur ini, gerakan mereka menjadi lambat. Lalu adegan yang muncul di terowongan ruang dan waktu sudah pernah dia lihat sebelumnya. Tujuan akhir adalah jalan surgawi. Para master berusaha menuju ke jalan surgawi itu. Sander kembali berjumpa dengan penguasa era kuno kekacauan yang memakai jubah berwarna merah. Pada saat ini, penguasa era kuno kekacauan juga menatapnya. Sander ingin berbicara dengannya, tetapi dihentikan oleh Master Tiada Batas. Master Tiada Batas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan. Asalkan kamu berbicara, pasti akan muncul masalah besar." Sander diam saja. Dia sudah merasakan rasa tidak tenang ketika ingin membuka mulutnya, lalu perasaan ini semakin kuat. Sander berkata, "Kehendak tiada batas." Master Tiada Batas menggelengkan kepalanya, masih tidak yakin, tapi pasti ada sosok yang tidak diketahui sedang mengintai. Jangan biarkan siapapun merusak peraturan. Sander memandang penguasa era kuno kekacauan, dan orang itu juga memandangnya. Tetapi, tidak ada yang berbicara. Perlahan-lahan penguasa era kuno mulai samar-samar. Karena mereka sedang melawan arus waktu, apa yang mereka lihat adalah masa lalu, sama seperti membuka video kenangan masa lalu. Sander berkata, akhir dari zaman era ini dimusnahkan orang lain. Master Tiada Batas menganggukkan kepalanya. Mereka tidak melihat akhir dari orang-orang ini, karena sebelum mencapai tahap akhir, semua dari mereka sudah dibunuh. Ekspresi wajah Sander dan Master Tiada Batas sangatlah serius. Sander mendadak bertanya, kenapa harus menghapus bagian sejarah ini? Master Tiada Batas memandang ke arah Sander, lalu Sander juga sedang memandangnya. Ekspresi wajah mereka sangat masam. Apakah ada orang yang tahu bahwa juniornya akan kembali ke sini untuk melihatnya? Kehendak tiada batas. Sander mendadak berkata, jika benar adalah kehendak tiada batas, maka termasuk hal yang baik. Master Tiada Batas berkata, kok berkata demikian? Sander berkata, jika benaran adalah dia, maka melambangkan dia masih takut dengan kita. Melambangkan dia mungkin tidak sekuat yang kita bayangkan. Menurutmu, apakah penjelasanku masuk akal? Master Tiada Batas diam sejenak dan menganggukkan kepalanya berkata, cara untuk menyenangkan diri sendiri. Sander tercengang. Master Tiada Batas lanjut berkata, sekarang aku lebih khawatir, jika bukan dia yang melakukan. Dua orang ini tidak lagi membahasnya. Beberapa saat kemudian, Sander berkata, tidak perlu berpikir panjang, tidak ada artinya. Lagi pula pasti akan terjadi pertarungan. Master Tiada Batas tersenyum dan berkata, benar juga. Usai berkata, dia meneguk seteguk arak. Mereka berdua lanjut melawan arus ruang dan waktu.
Mereka hanya menggunakan waktu kurang dari 15 menit sudah melewati era kuno kekacauan. Semakin ke ujung ruang dan waktu, Sander semakin merasakan ada sesuatu yang memandangnya. Perasaan ini semakin kuat, Sander menengadahkan kepala ke sekitar, tetapi tidak ada. Dia bisa memastikan ada sosok yang tidak diketahui sedang memandangnya. Sander memandang ke arah Master Tiada Batas. "Senior, apa kamu ada merasakannya?" Master Tiada Batas berkata dengan tenang. "Tentu saja ada." Sander bertanya, "Sosok seperti apa?" Master Tiada Batas menjawab, "Sosok yang tidak diketahui." Muka Sander sangat cemberut. Dirinya seharusnya meminta Arya dan si putih yang datang menemaninya. Setidaknya dua orang ini tidak begitu bisa diandalkan, tetapi sangat hebat dalam bertarung. Master Tiada Batas tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ada aku di sini, aku akan melindungimu sampai kembali ke rumah." Selama beberapa tahun ini, aku dan Tuan Penatao termasuk terkenal di alam semesta ini. Sander tentu saja tidak percaya dengan perkataan Master Tiada Batas. Tidak lama kemudian, mereka berjumpa area guntur lagi. Kali ini, malapetaka guntur berwarna ungu, lebih kuat 10 kali lipat lebih dari area guntur sebelumnya. Meskipun kekuatan formasi masih ada, Sander tetap memancarkan energi pedang tak terkalahkan untuk melindungi dirinya. Master Tiada Batas tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, hanya malapetaka guntur saja." Setelah pembicaraan, mereka memasuki area guntur itu. Guntur dewa berwarna ungu langsung menyambar ke perisai formasi mereka. Hanya dalam sekejap mata muncul retakan di perisai formasi itu. Ekspresi wajah Master Tiada Batas langsung berubah. "Sialan, ada yang aneh." Duar. Perisai pelindung mereka berdua langsung retak, berubah menjadi retakan. Untung Sander sudah ada persiapan. Energi pedang tak terkalahkan langsung mengalir keluar dari tubuhnya dan berhasil keluar dari malapetakan guntur ini. Namun, tidak lama kemudian, malapetaka guntur kembali menyambar mereka. Sander langsung meraung dengan marah, "Bertahanlah." Boom! Dalam sekejap mata, laksa hukum kebenaran langsung mengalir keluar dari tubuhnya. Hukum kebenaran ini bagaikan tameng melindungi dia dan Master Tiada Batas. Guntur dewa berwarna ungu terus menyambar, tameng hukum kebenaran terus bergetar, wajah Sander juga seketika menjadi pucat. Sander segera menggerahkan hukum ketertiban, dia membawa Master Tiada Batas menerobos keluar, secepatnya keluar dari area malapetakan guntur ini. Master Tiada Batas juga tidak diam saja. Dia terus mempertahankan terowongan dimensi yang ada di sekitar. Karena kekuatan dari Sander dan malapetaka guntur ini sangatlah kuat, hampir menghancurkan terowongan dimensi ini. Jika terowongan dimensi ini hancur, kemungkinan besar mereka berdua akan masuk ke dalam arus kacau ruang dan waktu ini. Mereka berdua bekerja sama, tetapi di saat akan menerobos keluar dari area malapetaka guntur itu, sebuah guntur dewa berwarna hitam langsung menyambar dari langit. Seiring munculnya guntur dewa berwarna hitam ini, wajah Master Tiada Batas langsung berubah. "Sialan, ini adalah malapetaka guntur nyawa. Mustahil. Kenapa bisa muncul di sini? Sialan, ada orang yang sedang mencelakai kita." Guntur dewa berwarna hitam menyambar. Kekuatan hukum ketertiban milik Sander memang bisa menahannya, tetapi terowongan dimensi di sekitarnya langsung hancur. Mereka berdua langsung jatuh dan masuk ke dalam kegelapan yang tak bertepi. Sander mengepal erat kedua tangannya, energi dewa terus mengalir keluar dari tubuhnya untuk menahan guntur dewa berwarna hitam itu. Tetapi, pada saat ini dia merasa ada kekuatan yang terus menyerangnya. Lalu, Master Tiada Batas malah memeluknya dengan erat. "Apa?" Sander berkata dengan suara serak, "Kak, kamu serang dong." Usai berkata, muncul lagi sebuah guntur dewa berwarna hitam.
Boom! Sander dan Master Tiada Batas menghilang dan masuk ke dalam kegelapan. Pada saat guntur dewa berwarna hitam ketiga menyambar Sander dan Master Tiada Batas, terdengar suara yang tegas dalam kehampaan ini, hancurkan. Boom! Guntur dewa berwarna hitam langsung hancur dan menghilang. Tidak tahu berlalu berapa lama, Sander merasa kepalanya sangat pusing, dia membuka matanya dengan paksa. Pada saat ini, dia berada di sebuah halaman rumah, lalu berbaring di kursi, badannya sangat lemas. Di kejauhan, ada seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun yang memegang pisau di depan meja. Ada seekor ayam yang diikat di atas meja. Gadis kecil itu memegang pisau dengan kedua tangannya, dia menatap ayam itu dengan panik, sekujur tubuhnya juga gemetaran. Ada sebuah kompor di sampingnya yang sedang memasak air panas. Air sudah mendidih dan siap untuk digunakan. Gadis kecil itu memandang air yang sudah mendidih, lalu menghirup napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk memenggal ayam itu. Tetapi, di saat pisau akan memenggal kepala ayam itu, dia malah berhenti. Dia sangatlah panik dan kedua kakinya masih gemetaran. Tidak lama kemudian, dia menghirup napas dalam-dalam, kembali memberanikan diri dan mengangkat pisaunya dengan tinggi lalu memotong. Pada saat pisau akan memenggal kepala ayam itu, dia berhenti lagi. Ayam itu sedikit trauma. Ayam merasa lebih panik daripada gadis kecil itu. Tadinya dia masih meronta, tetapi sekarang dia hanya ingin segera berakhir, karena benar-benar sangat menakutkan. Pada saat ini, gadis kecil itu mendadak meletakkan pisau itu, lalu duduk di samping sambil menangis, tidak jadi makan, tidak jadi makan. Bersambung.